Bab 83. Kenangan yang mengerikan. Ketika Clairsen bangun, dia berada di ruangan yang bersih dan rapi. Tata letak ruangan sangat sederhana, tetapi sangat bergaya, dan ada beberapa sketsa gambar yang dipasang di dinding. Tirai abu-abu muda tertiup lembut oleh angin, membuatnya terasa sejuk. Di mana ini? Clairsen duduk perlahan, lengannya terasa sakit. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan kain kasa terbungkus di sana. "Apakah kamu sudah bangun?" Sebuah suara lembut datang. Clairsen mengangkat matanya. Daphine berjalan di bawah tatapan terkejutnya, memegang secangkir air hangat di tangannya, mendekat dan menyerahkannya padanya. "Minum segelas air untuk melembabkan tenggorokanmu dulu." Clairsen menatapnya kosong sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir. Dia memang sangat haus dan bibirnya kering. Setelah menerima air, Clairsen minum dengan sedikit buru-buru. Daphine memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan, "Minumlah perlahan, jangan tersedak." Clairsen berhenti sejenak, kagum pada suara Daphine. Ini benar-benar orang yang lembut. Jadi gerakan air minum Clairsen melambat. Ketika dia selesai minum, Clairsen hanya ingin meletakkan cangkirnya. Tangan Daphine datang dan mengelap noda air di bibirnya. Dia mengelapnya dengan santai, tetapi Clairsen tercengang. Apa yang dia lakukan? Menyentuh sudut mulutnya dengan jari. Setelah menyadari hal ini, Clairsen memundurkan kepalanya ke belakang, menghindari sentuhannya. Ekspresi Daphine sangat alami, tidak menyadari betapa banyak masalah yang disebabkan oleh tindakannya pada Clairsen. Dia mengambil cangkir di tangan Clairsen. "Bangunlah, aku sudah memasakkanmu makanan." Makanan. Saat menyebutkan makanan, perut Clairsen menjerit putus asa. Dia tersipu dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi perutnya. Daphine tersenyum lagi dan lagi. Tatapannya lembut, "Bangun cepat." Tidak ada ejekan di matanya, menatapnya dengan lembut. Hati Clairsen perlahan stabil, lalu dia mengangguk dan ikut berdiri. Setelah bangun, Clairsen menyadari bahwa pakaiannya telah diganti. Dia tanpa sadar menggenggam erat sudut pakaiannya. "Jangan khawatir, pelayan yang mengganti pakaian untukmu." Daphine menjelaskan padanya tepat waktu. Wajah Clairsen memerah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan Daphine seperti melihat pikirannya. Clairsen mengikutinya ke meja makan dengan canggung. Beberapa hidangan disajikan di atas meja, serta sup, yang bisa dikatakan sangat enak dan menggoda. Clairsen sudah lapar untuk waktu yang lama, tidak bisa menahan diri untuk menelan air ludah, dan duduk di meja makan. "Makanlah, jangan segan." Daphine tersenyum sedikit, mengambil semangkuk nasi, dan memberinya sepasang sumpit. "Terima kasih, kakak." Clairsen berterima kasih padanya, lalu duduk dan mulai makan. Dia benar-benar lapar. Dia tidak makan sepanjang hari kemarin, tapi dia sangat kuat. Ketika masih kecil, pernah lapar selama 3 hari 3 malam, dia bertahan hidup tanpa air dan makanan. Bagaimana bisa sesuatu terjadi tanpa makan selama sehari? Clairsen sedang menyuap nasi di mulutnya, berpikir dalam hatinya bahwa dia harus kuat. Dia berhasil melewati mimpi buruk masa kecilnya. Pengkhianatan James Lin, anggota keluarga tidak menyayanginya, semuanya juga sudah terlewatkan. Dipaksa menikahi Colden dia menanggung semuanya. Selama setengah tahun, dia bisa pergi dari sini dalam setengah tahun lagi. Saat itu, dia harus menemukan kota yang dia sukai, menetap, mencari pekerjaan yang lebih baik, dan melahirkan anak seorang diri. Ketika memikirkannya, air mata memenuhi rongga mata tanpa sadar, kemudian semakin banyak, dan akhirnya tidak tahan lagi. Air mata perlahan jatuh, semuanya jatuh di mangkuk Clairsen. Tapi dia tidak menghentikan gerakannya, dia masih menyendok nasi. Daphine sedang duduk di samping menatapnya sambil tersenyum, tetapi ketika dia melihat matanya memerah, senyum di wajahnya berhenti.
kemudian dia melihat air matanya sebesar kacang polong, jatuh ke dalam mangkuk yang dia pegang. Senyum Davin Ye langsung berhenti di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas ringan, mengambil sumpit dan memasukkan sayuran ke dalam mangkuknya. Jangan hanya fokus makan nasi, makan lebih banyak sayuran. Claire Sen mengisap hidungnya, masih tidak bisa menahan air matanya. Melihat Davin Ye mengambil sayuran untuknya, dia menatapnya. Seketika, mata indah yang dipenuhi air itu menghantam hati Davin Ye tanpa peringatan. Gerakan tangannya berhenti, bibirnya yang tipis menekan menjadi garis lurus tanpa sadar. Sudut mulut Claire Sen masih menempel butiran beras, dia merasa sangat malu dengan penampilannya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin emosional dirinya. Makanan di hadapannya mengingatkannya pada masa kecilnya ketika dia diselamatkan oleh polisi dari para penjahat. Tetapi orang tuanya tidak datang untuk menjemputnya. Akhirnya, paman polisi memeluknya karena kasih, dan akhirnya membawanya ke kantor polisi, membelikannya makanan, kemudian membiarkannya makan. Pada saat itu, dia terdiam untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mengambil mangkuk dan mengambil nasi. Paman polisi juga tiba-tiba menghela nafas dan mengambil sayuran ke dalam mangkuknya. Gadis kecil, makan lebih banyak sayur. Claire Sen masih kecil saat itu dan dia langsung menangis. Sekarang, meskipun dia telah dewasa, menikah dan memiliki anak, menghadapi perilaku menghangatkan hati Davin Ye, dia masih sangat sedih. Air mata itu jatuh lebih deras. Maaf, kakak. Aku juga tidak mau seperti ini. Dia terisak, meletakkan mangkuk di tangannya dan membalikkan punggungnya. Dia benar-benar merasa sedih. Pengalaman itu adalah hari tergelap dalam hidupnya. Saat itu dia tinggal di kantor polisi selama 3 hari. Ketika semua anak yang hilang dijemput oleh orang tua dengan cemas, dia ditinggalkan di sana selama 3 hari penuh sebelum Ibu Sen datang terburu-buru. Ketika dia melihatnya, dia memarahinya karena tidak patuh dan bertanya mengapa dia berlarian, lalu menamparkan pantatnya di depan semua paman polisi. Claire Sen ingin menangis pada saat itu, tetapi tanpa sadar menahannya. Hanya menatap ibunya dengan mata terbelalak. Mengapa? Apakah ibu tidak mencintainya? Tidak mengkhawatirkannya? Kenapa? Ibu-ibu lain sangat menyayangi anaknya, tapi dia... Kenapa berbeda dengan yang lain? Sebuah mantel menutupi tubuh Claire Sen, menyelimutinya dengan aroma dan suhu seorang pria asing. Apakah sangat sedih? Tidak tahu sejak kapan Davin Ye duduk di sampingnya, memegang tisu di tangannya, sedikit membungkuk untuk menghapus air mata dari wajahnya dengan lembut, menangis saja, setelah menangis, masih harus makan, jika tidak. Menjadi sakit karena lapar, sungguh tidak baik. Tangan Claire Sen sedikit gemetar, dia menatap Davin Ye di dekatnya, bulu matanya bergetar ringan, terima kasih. Davin Ye tersenyum sedikit, jangan bersikap segan padaku, apakah kamu merasa lebih baik setelah menangis? Ya, Claire Sen mengangguk. Kalau begitu minum semangkuk sup dulu. Davin Ye memberinya dengan semangkuk sup lagi, Claire Sen hanya bisa meraih dan mengambilnya. Ketika aku pergi ke rumah sakit kemarin, aku melihat mobil Colden di tempat parkir. Apakah kamu bersamanya? Mendengar itu, Claire Sen terdiam. Colden memiliki wajah yang dingin dan hati yang hangat. Dia selalu berbicara dengan tidak tulus tentang banyak hal, tetapi kakak berkata dengan jujur, Colden sangat baik padamu. Bersambung.